Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 7 Juni 2018, kami dari tim penerima hibah Stranas Internal dengan judul Pembelajaran Media Audio Visual atau Video dalam Pemeriksaan Fisik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa keperawatan. Hari ini kami membuat video pemeriksaan abdomen. Dalam hal ini kami dibantu oleh Mbak Zuriska Kumalasari sebagai perawat. Pada pemeriksaan fisik abdomen terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, kedua tahap prakerja, ketiga tahap kerja, keempat tahap terminasi, dan yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Pada tahap persiapan terdapat beberapa. Yang pertama yaitu persiapan alat. Alat yang digunakan yaitu handscoon, kemudian stetoskop, bengkok, antiseptik gel, penggaris, dan yang terakhir buku catatan beserta pena. Kemudian yang kedua yaitu tahap persiapan lingkungan. Pastikan privasi klien aman dengan cara menutup schedule. Kemudian, pastikan lingkungan yang digunakan untuk memeriksa pasien dalam kondisi terang atau pencahayaan cukup. Selanjutnya yaitu memposisikan pasien. Bapak, saat ini akan dilakukan pemeriksaan pada abdomen atau perut Bapak. Maka posisinya adalah berbaring. Apakah Bapak kuat? Baik Pak, Bapak bersedia? Ya. Selanjutnya yaitu tahap prakerja. Saya perawat Zuriska, saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah pada bagian perut Bapak terdapat gangguan ataupun kelainan. Kemudian perawat melakukan cuci tangan. Selanjutnya menggunakan sarung tangan. Tahap selanjutnya yaitu tahap kerja. Pada pemeriksaan fisik abdomen atau perut terdapat 4 metode pemeriksaan. Yang pertama, inspeksi, kedua, auskultasi, ketiga, perkusi, dan yang terakhir adalah palpasi. Pemeriksaan fisik abdomen ini berbeda dengan pemeriksaan fisik lainnya, karena pada tahapnya setelah dilakukan inspeksi, dilakukan auskultasi. Hal ini dilakukan agar saat di auskultasi tidak mempengaruhi hasilnya. Tahap yang pertama yaitu inspeksi. Permisi Pak, saya akan membuka selimut dan baju Bapak. Yang pertama yaitu kita inspeksi. Kemudian amati juga kulit pasien, kebersihannya seperti apa dan bagaimana. Selain itu juga dilihat adakah lesi pada bagian perut dan apakah umbilikus memusat. Ini umbilikusnya pada pasien ini memusat. Apabila umbilikus ini tidak memusat, kemungkinan terdapat massa yang mendesak sehingga umbilikus bergeser ke samping. Selanjutnya yaitu kita inspeksi bagian vesika urinaria atau kandung kemih. Permisi. Kita lihat apakah terjadi bendungan pada kandung kemih pasien. Apabila terjadi bendungan, maka sekitar bagian vesika urinaria atau abdomen bagian bawah akan meregang.
Tahap selanjutnya yaitu auskultasi. Untuk mendengarkan bising usus pasien. Auskultasi dilakukan pada bagian kanan kiri umbilikus. Auskultasi dilakukan dengan cara meletakkan stetoskop di bagian kanan kiri umbilikus dengan agak menekan. Kita cari, kalau belum terdengar suara kerucuk-kerucuk, maka kita geser ke tempat lain di sekitar kanan kiri umbilikus. Ya, ini sudah terdengar suara kerucuk-kerucuk. Kemudian kita dengarkan bising usus selama 1 menit. Ya, sudah 1 menit. Kemudian tuliskan hasil pemeriksaan ke buku catatan dengan satuan berapa kali per menit. Selanjutnya yaitu kita mengauskultasi suara burit atau desiran. Yaitu dengan menggunakan stetoskop juga, kita akan mendengarkan di bagian epigastrium. Pada bagian epigastrium kita bisa mendengarkan bunyi aorta. Kemudian dengarkan suara arteri renalis pada bagian abdomen sebelah atas, kanan, dan kiri. Sebelah sini dan sebelah sini. Tahap selanjutnya yaitu tahap perkusi. Sebelum kita melakukan perkusi, kita akan membagi abdomen menjadi 9 regio. Yaitu yang pertama kita menarik garis dari midclavicula, sinistra, dan dextra. Kemudian kita membaginya menjadi 9 regio. Yang pertama yaitu sebelah sini. Di sini terdapat hepar, yaitu di hipokondria kanan. Kemudian di sini epigastrium terdapat gaster dan kolon transversum. Selanjutnya hipokondria kiri terdapat kolon transversum dan kolon descendens. Selanjutnya yaitu di bagian lumbalis. Di sini terdapat kolon descendens. Selanjutnya yaitu di umbilikus. Pada bagian ini terdapat usus halus, duodenum, yeyenum, dan ileum. Pada regio selanjutnya, yaitu di lumbalis sebelah sini, terdapat kolon ascendens. Regio selanjutnya, di sini, di bagian inguinalis, terdapat appendix, 2/3 sias, titik McBurney, dan ovarium. Selanjutnya, di sini terdapat vesika urinaria dan uterus. Dan regio yang terakhir, di sini terdapat kolon sigmoid dan ovarium. Selanjutnya yaitu melakukan perkusi. Kita perkusi dari bagian hipokondria sebelah kanan dulu. Pada hipokondria sebelah kanan terdapat hepar. Saat kita perkusi, akan terdengar suara peka. Kemudian kita geser ke sebelahnya, kita perkusi lagi. Di sini kita akan mendengar suara timpani karena pada bagian ini terdapat lambung. Kita perkusi lagi bagian abdomen yang lain. Di sini juga kita akan menemukan suara timpani karena pada bagian sebelah sini terdapat kolon transversum dan descendens. Kita perkusi lagi. Pada bagian ini juga terdengar suara timpani karena pada bagian ini terdapat usus halus, duodenum, yeyenum, dan ileum. Kita perkusi lagi. Pada bagian ini terdapat kolon ascendens, di mana kita saat perkusi juga akan terdengar suara timpani. Kemudian kita perkusi lagi pada bagian inguinal sebelah kanan. Di sini terdapat appendix, kemudian ovarium, dan titik McBurney.
kita perkusi, juga terdengar suara timpani. Kemudian kita perkusi sebelahnya lagi. Pada bagian ini terdapat vesika urinaria dan uterus. Saat perkusi akan ditemukan suara peka. Selanjutnya kita palpasi bagian vesika urinaria. Pada saat vesika urinaria kosong akan terdengar suara timpani. Namun apabila kita perkusi terdapat suara peka, menandakan bahwa vesika urinaria pasien penuh ataupun pasien sedang menahan buang air kecil, ataupun bisa juga dalam vesika urinaria pasien terdapat massa ataupun masalah. Selanjutnya kita perkusi sebelahnya, yaitu di sini terdapat kolon sigmoid dan ovarium. Di sini juga terdengar suara timpani. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pasien ini mengalami pembesaran hepar, dilakukan atau dapat diketahui dengan perkusi. Kita yang pertama akan mencari mid clavicula pasien. Kita tarik garis imajiner dari atas ke bawah sebelah sini sampai bawah umbilikus. Kemudian kita lakukan perkusi. Di sini kita akan menemukan suara timpani. Kita perkusi, timpani, 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 peka. Di sini kita sudah mengalami atau sudah menemukan perbedaan suara dari timpani ke peka. Selanjutnya kita memberikan tanda sebelah sini. Kita beri tanda. Selanjutnya kita akan mencari batas atas dengan cara melakukan perkusi pada area paru sampai menemukan perubahan suara. Kita perkusi bagian sebelah sini, terdengar suara sonor, 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 dan di sini terdengar suara peka. Setelah terdengar suara peka, kemudian kita memberikan tanda. Kita beri tanda, kemudian kita ukur berapa panjangnya. Ya. Di sini kita menemukan ukur 8 cm, di mana normal dari hepar yaitu 6 sampai 12 cm. Sebelum kita melakukan palpasi, pastikan perut pasien tidak dalam keadaan tegang, sehingga kita memposisikan pasien dengan posisi dorsal recumbens dengan kaki menekuk. Untuk menjaga privasi pasien, maka tutup kaki pasien dengan selimut. Selanjutnya yaitu palpasi. Pada tahap palpasi terdapat dua jenis, yaitu palpasi ringan dan palpasi dalam. Yang pertama, kita akan mempalpasi seluruh bagian dari abdomen sesuai dengan 9 regio tadi. Kita palpasi sambil kita melihat ke wajah pasien apakah ada perubahan, sambil kita menanyakan apakah terasa nyeri. Kita palpasi. Pada pasien ini, pasien saat dipalpasi tidak terjadi perubahan wajah dan pasien tidak mengalami nyeri. Selain itu, kita rasakan apakah ada massa atau kalau di sebelah sini apakah ada pembendungan dari vesika urinaria. Selanjutnya yaitu kita akan mempalpasi pada bagian apendiks pasien. Apakah pasien mengalami apendiksitis, yaitu dengan cara kita dari umbilikus menarik garis sampai sias, kemudian kita ambil sepertiganya, yaitu di sebelah sini, kita tekan.
Apabila pasien merasakan kesakitan atau nyeri, bisa diindikasikan kalau pasien mengalami apendiksitis. Selanjutnya kita palpasi bagian regio kiri bagian bawah. Selanjutnya kita palpasi pada bagian sigmoid pasien. Kita raba, kita rasakan. Apabila terasa ada massa dan terasa keras, kemungkinan pasien mengalami penumpukan feses. Pada pasien ini tidak ditemukan penumpukan feses. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi hepar. Tangan kiri dari pemeriksa diletakkan di bagian bawah ujung koste, kemudian tangan bagian kanan pemeriksa diletakkan serong di bawah ujung koste. Kemudian minta pasien untuk menarik nafas, kemudian menghembuskan. Pada saat pasien menghembuskan nafas, kita menekan pada bagian hepar. Apabila tidak teraba massa, berarti normal. Baik Pak, Bapak tarik nafas, kemudian hembuskan. Kita tekan, kita rasakan apakah ada massa atau tidak. Pada pasien ini tidak teraba massa, sehingga pasien ini tidak mengalami pelebaran hepar. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi limpa, yaitu dengan cara tangan kanan diletakkan di bagian bawah dari koste, kemudian tangan kiri diletakkan searah dengan ujung koste pasien. Minta pasien untuk menarik nafas, kemudian menghembuskan. Pada saat pasien menghembuskan, pemeriksa menekan limpa pasien. Baik Bapak, Bapak tarik nafas dalam, kemudian hembuskan, dan kita menekan. Kita rasakan apakah ada massa atau terjadi pembesaran. Pada pasien ini tidak teraba massa, sehingga pasien tidak mengalami pembesaran limfa. Pada tahap terminasi terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membereskan alat. Kita membereskan alat yang sudah digunakan. Selanjutnya yaitu merapikan pasien. Posisikan pasien kembali seperti semula. Baik Pak, ini pemeriksaannya sudah selesai, maka kaki Bapak boleh diluruskan kembali. Mari saya bantu. Selanjutnya kita merapikan lingkungan pasien dengan cara membuka sketsel ataupun tirai. Langkah selanjutnya, perawat cuci tangan. Sebelum melakukan cuci tangan, perawat melepas handscoon. Setelah cuci tangan, perawat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien dan melakukan kontrak. Baik Bapak, pemeriksaan pada perut Bapak sudah selesai. Pada saat pemeriksaan tadi tidak ditemukan kelainan atau gangguan pada perut Bapak. Untuk pemeriksaan selanjutnya nanti ada perawat lain yang akan datang ke sini. Tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir yaitu tahap dokumentasi. Pada tahap dokumentasi, kita tulis tanggal dan jam pemeriksaan, kemudian nomor register pasien, nama pasien, hasil pemeriksaan yang sudah ditemukan, dan paraf beserta nama terang perawat yang melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah, pembuatan video pemeriksaan abdomen sudah selesai. Semoga bermanfaat.